Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizky Fauzan, analis kebijakan ahli pertama di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Melalui kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit pengalaman selama mengikuti pembelajaran melalui metode MOOC serta sesi online via Zoom. Selama pembelajaran, saya mendapatkan banyak wawasan berharga mengenai manajemen konflik dan juga tahapan analisis isu-isu kontemporer yang sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai analis kebijakan. Saya mendapatkan pemahaman baru bahwa konflik dalam organisasi adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, apalagi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan yang memiliki beragam kepentingan, sudut pandang, dan dinamika. Pada materi pertama, saya memahami bahwa manajemen konflik merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah, menghindari, dan mengurangi resiko konflik agar tidak mengganggu kinerja organisasi. Mengapa itu semua sangat penting untuk organisasi? Karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif, menurunkan produktivitas, bahkan berpotensi memecah belah organisasi. Konflik juga bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidaksepahaman antar unit kerja atau perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan penyedia jasa. Dalam konteks kebijakan, kita mengenal dua jenis konflik kepentingan. Konflik aktual, juga konflik potensial. Materi pembelajaran ini membuka wawasan saya bahwa manajemen konflik itu bukan hanya soal menyelesaikan masalah yang setelah terjadi, tapi bagaimana mengelola perbedaan, menjaga hubungan kerja yang sehat, dan mencegah disintegrasi sistem dalam pemerintahan. Selain dari manajemen konflik, saya juga belajar bagaimana menganalisis isu kontemporer. Materi ini pun sangatlah penting bagi seorang analis kebijakan seperti saya. Isu kontemporer terbagi menjadi 3 jenis. Ada current issue atau isu aktual. Isu ini yang sedang berlangsung dan memerlukan perhatian segera. Kemudian ada emerging issue atau isu muncul. Isu yang baru mulai muncul dan menunjukkan tren peningkatan. Kemudian yang terakhir ada potential issue. Isu ini belum terlihat jelas, tetapi berpotensi menjadi masalah besar jika tidak diantisipasi. Untuk menghadapi isu-isu tersebut secara efektif, ada beberapa tahapan analisis isu kontemporer yang perlu dilakukan, yaitu identifikasi isu. Kita harus mengenali dan menemukan isu apa yang sedang atau akan terjadi. Kemudian tapisan isu atau filtering. Setelah isu diidentifikasi, kita lakukan penyaringan atau filtering untuk menentukan isu mana yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan. Kemudian analisis isu. Pada tahapan ini adalah pendalaman terhadap isu, memahami akar masalah, siapa saja yang terkait, dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian gap analysis, membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal atau tujuan kebijakan agar kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Pada tahap ini, kita harus menyusun hasil analisis menjadi kesimpulan yang jelas dan merekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan terukur. Nah, itu dia beberapa materi penting yang saya dapatkan selama pelatihan ini, mulai dari manajemen konflik yang sangat krusial untuk menjaga keharmonisan dalam organisasi, hingga tahapan analisis isu kontemporer yang membantu saya dalam memahami dan merespon berbagai tantangan kebijakan dengan lebih tepat dan terstruktur. Materi yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan saya secara teoritis, tetapi juga memberikan bekal praktis yang sangat saya butuhkan dalam menjalankan peran sebagai analis kebijakan. Pemahaman tentang manajemen konflik dan analisis isu kontemporer membuka cara pandang baru dalam melihat persoalan birokrasi secara lebih strategis dan berorientasi pada solusi. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penyelenggara pelatihan ini dan seluruh pemateri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.